Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar lagi. Kita sampai pada tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Pada subtema 4 ini kita bercerita tentang aku anak istimewa, ya. Nah, terutama pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang bagaimana mensyukuri perbedaan, ya. Nah, nggak mungkin ya di rumah itu semuanya sama, misal seleranya sama. Mungkin kalau pun sama, mungkin agamanya kali ya, di rumah agamanya sama semua, ya. Tapi kalau kita udah keluar, mungkin ke lingkungan, mungkin bisa saja di sekitar kita ada yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, ya. Nah, itu semuanya teman-teman kita yang tidak boleh perbedaan itu menjadi alasan untuk kita tidak saling mencintai, ya. Dengan beragam agama, beragam suku, itu kita harus saling mencintai satu sama lainnya. Nah, Bapak punya lagu nih, ya. Lagu yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama walaupun berbeda agama. Nah, judulnya adalah Negara Pancasila. Oke, ikuti ya, kita dengarkan bersama-sama. Siap? Kita sambil belajar dari sini ya. Ya. Negara Pancasila, Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Sekali lagi, Indonesia negara Pancasila, Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Islam doa di masjid, Kristen Katolik doa di gereja, umat Hindu doa di pura, umat Buddha doa di wihara. Islam doa di masjid, Kristen ya, Kristen Katolik doa di gereja. Sekarang umat Hindu doa di pura, umat Buddha doa di wihara. Indonesia negara Pancasila, Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Islam doa di masjid, Kristen gimana? Kristen Katolik doa di gereja. Sekarang umat
Hindu ya. Umat Hindu di mana? Doa di pura. Umat Buddha. Umat Buddha doa di wihara. Kita semua menghormatinya. Oke, itu tadi lagu yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, terutama menghargai dulu tempat ibadahnya ya. Kalau misalnya kita lewat tempat ibadah, usahakan kita tidak boleh rame-rame. Kalau pakai mobil nggak boleh nyalain klakson ya. Oke, itu kita belajar bagaimana untuk mensyukuri perbedaan, tidak menjadikan perbedaan untuk bermusuhan. Oke, kita lanjutkan belajar ke meja belajar. Yuk, kita ke meja belajar. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada subtema yang keempat tentang aku istimewa. Nah, di dalam pelajaran subtema yang keempat ini kita diharuskan mensyukuri perbedaan. Nah, di antara kita semuanya ini, terutama teman-teman kalian yang ada di kelas ini, tentu tidak ada yang sama nih. Banyak perbedaan di antara kita. Tapi dengan perbedaan ini kita malah saling dekat, saling mencintai sesama teman-teman kita. Misalnya teman kita ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada kulitnya sawo mateng, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya ramping. Tapi semuanya itu kita harus syukuri. Kita merasa senang dengan perbedaan ini ya. Nah, seperti contoh gambar ini, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo mateng, ada yang kulitnya hitam ya, tapi semuanya kita anggap sebagai teman kita yang memang harus kita sama-sama cintai. Nah, seperti bacaan ini. Lihatlah Udin dan teman-teman nih, gambar ini. Ini Udin dan teman-teman. Mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik, mereka berbeda sifat, mereka juga berbeda budaya, ada banyak perbedaan lainnya. Tetapi mereka tetap berteman. Setiap orang istimewa. Perbedaan itu rahmat Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Begitu anak-anak. Jadi perbedaan yang diantara kita nggak boleh dijadikan bahan untuk ejek-ejekan, nggak boleh mengolok-olok teman karena perbedaan itu ya. Dengan perbedaan ini kita menjadi variasi, menjadi indah perbedaan itu. Maka kalau ada teman yang mungkin berbadan lebih besar, ada temannya yang mungkin lebih kecil, ada teman yang kulitnya putih, ada teman yang kulitnya coklat, bahkan mungkin ada yang hitam. Nah, ini tidak dijadikan suatu yang kita permasalahkan, tetapi harus kita syukuri untuk kita tetap berteman yang baik ya. Jadi perbedaan itu menjadi sungguh indah untuk kita berteman. Ada yang dari Betawi teman kita, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon. Itu menjadi teman kita yang berbeda-beda itu justru menjadi sangat indah ketika kita berteman ya. Jadi teman kita ada yang bermacam-macam, itu harus kita syukuri sebagai suatu perbedaan yang harus justru kita menjadi semakin sayang, semakin cinta kepada teman-teman kita. Oke, jadi nggak boleh kita berantem dengan teman yang lain. Teman yang dari Jawa, yang dari Betawi, yang dari Sunda, itu adalah teman kita semuanya. Walaupun sifatnya berbeda-beda, tidak apa-apa. Tapi kita harus saling berteman ya. Nggak boleh mengejek, berdosa, karena semuanya ini adalah yang menciptakan Tuhan. Kita berbadan yang kecil, Tuhan yang menghendaki. Kita berbadan yang besar, Tuhan yang menghendaki. Teman kita kok kulitnya putih, kita agak hitam, tidak apa-apa, karena memang Tuhan yang menghendaki ya.
Kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Oke, Bapak yakin kalian semuanya mengerti semua. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman ini, ayo berlatih. Nah, hal yang berbeda dapat saling melengkapi. Huruf-huruf juga berbeda. Nah, ada A, B, C sampai Z berbeda semua, tapi semuanya berguna. Perbedaan itu kan. Coba kalau hurufnya sama, A semua, kita nggak bisa bikin kata, nggak bisa bikin kalimat. Ya. Jika dirangkai akan menjadi memiliki arti. Ya, karena perbedaan tadi ada A, ada B, ada C, ada D dan seterusnya sampai Z, itu justru menjadi berarti. Ya, huruf harus berbeda, nggak boleh sama semua. Kalau sama kita nggak bisa bikin kalimat, nggak bisa bikin kata. Nah, sebagai contoh nih, amati kata-kata berikut. B, E, D, A. Nah, menjadi tulisan beda karena hurufnya beda-beda ya. Oke, ini juga nih ada F, ada I, ada S, ada I, ada K, ada berapa jenis huruf? Ada 4 jenis huruf nih. Ini mereka berbeda tapi menjadi kata yang bisa dimengerti. Fisik. Nah, ada S, I, ada F, ada A, ada T. Menjadi kata. Sifat karena hurufnya berbeda-beda ya. Ada B, ada U, ada D, ada A, ada Y, ada A. Hurufnya juga berbeda-beda. Akhirnya menjadi kata budaya. Nah, semuanya ini berbeda ini menjadi istimewa. Jadi perbedaan itu adalah istimewa karena menjadi indah, menjadi berguna ya. Oke ya. Gitu. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang istimewa, harus kita syukuri, harus kita nikmati sebagai harus kita syukuri ya. Oke. Dapatkah kamu temukan huruf A, I, U, dan E ya. Tebalkan huruf A, I, U, dan E pada kata di bawah ini. Lafalkan bunyi berikut. Nah, yang huruf ini ada, ini huruf apa yang ada? E dan A-nya ada enggak nih? Oh, ada. Nah, berarti ini ditebalkan. Ini juga terusnya. Jadi kata yang ada di sini itu kalian tebalkan yang rapi ya. Sambil kalian bisa baca ya. Ini beda. Fisik. Sifat. Budaya. Istimewa. Sekali lagi Bapak tegaskan, perbedaan yang ada contohnya yang ada di huruf ini dengan huruf yang berbeda-beda justru kita menjadi bisa menggunakan huruf itu membuat kata, membuat kalimat, membuat cerita. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, perbedaan adalah istimewa. Jadi kita punya keistimewaan dengan perbedaan itu. Tapi perbedaan itu harus menjadi yang disyukuri. Dan kita harus tetap saling mencintai, saling menyayangi terhadap teman walaupun berbeda-beda. Baik, tugas yang bagian ini adalah menebalkan huruf-huruf yang ada di sini supaya menjadi jelas dan indah. Huruf ini berbeda-beda, tapi mereka berkumpul menjadi sebuah kata. Beda, fisik, sifat, budaya, istimewa. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ayo mengamati nih ya. Ayo mengamati. Di keluarga kita pasti juga ada perbedaan di sana sini ya, tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan atau menjadi masalah. Coba kita baca nih ya. Keberagaman dalam keluarga. Amati foto keluarga Udin. Nah, ini keluarga Udin ini ya. Ini keluarga Udin. Apa persamaan mereka? Apa ya persamaannya? Ya.
Persamanya apa? Ya kalau secara fisik nggak ada yang sama ya. Apa perbedaan mereka? Nah, kalau perbedaannya jelas ya. Dari tingginya saja beda nih ya. Udin kecil, kakaknya lebih tinggi, ayahnya lebih tinggi lagi, ibunya juga lebih tinggi daripada Udin ya. Rambut Udin lurus nih, rambutnya Udin lurus. Rambut kakak juga lurus. Nih kakak rambutnya juga lurus ya. Udin memakai kacamata. Nih Udin memakai kacamata. Kakak tidak memakai kacamata. Oh, berbeda kan? Ya. Kemudian Udin suka bermain bola. Kakak suka bermain boneka. Nah, dari sukanya saja berbeda. Kalau Udin suka main bola, kakak bermain boneka ya. Setiap orang berbeda, meskipun berasal dari satu keluarga. Nah, walaupun dalam satu keluarga, ya ini perbedaannya banyak nih. Ada yang mungkin, ada yang Udin sukanya makan makan kue yang manis-manis, tapi mungkin kakaknya nggak suka yang manis-manis, tapi sukanya yang gurih-gurih. Ayahnya suka yang pedas-pedas, ibunya juga suka yang segar-segar misalnya. Ini dari kesukaan sudah berbeda semua ini ya. Tetapi biasanya ini tidak menjadi sesuatu yang harus permasalahkan ya. Temukan ciri khas anggota keluargamu, ceritakan kepada teman atau guru. Nah, ini ya. Nanti pada bagian ini Bapak ingin kalian nanti membuat suatu cerita yang divideokan, menceritakan ya perbedaan yang ada di keluarga kalian. Misalnya, nama saya Udin, di keluarga saya ada ayah, ibu, dan kakak. Kakak suka makan ikan, tapi saya suka makan ayam. Ibu sukanya makan nasi pecel, ayah sukanya makan soto misalnya. Nah, ini perbedaan. Nah, bisa diceritakan seperti itu ya. Silakan nanti di rumah membuat video tentang menceritakan perbedaan yang ada di keluarga kalian. Tetapi walaupun berbeda, kalian tetap saling mencintai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada bagian ini silakan nanti kalian membuat video ya, cerita. Nggak usah panjang-panjang, singkat saja, tapi menceritakan tentang perbedaan di rumah kalian, tapi kalian tetap saling menyayangi. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Ibu Udin mempunyai kelebihan. Nah, di sini kita harus ayo berkreasi, membuat suatu kreativitas, membuat suatu karya, membuat keterampilan. Nah, ini ada cerita nih. Ibu Udin mempunyai kelebihan. Ibu pandai membuat boneka. Bahan boneka dari kulit jagung. Boneka dibuat menjadi hiasan pensil ya. Ikuti cara membuatnya. Mintalah bantuan orang dewasa ya. Mintalah bantuan orang dewasa berarti bisa minta bantuan ayah, ibu atau kakak yang ada di rumah kalian ya. Oke. Nah, ini ada gambarnya. Tapi supaya jelas, Bapak akan ajak kalian belajar secara langsung ya. Langkah-langkahnya ada di nomor 1, bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepala. Kemudian 2, gunting kulit jagung menyerupai baju ya. Kemudian yang ketiga, rekatkan bagian kepala baju lalu pasang pada pensil ya. Pasang rambut dan rambut jagung, lalu gambar wajah memakai spidol. Oke ya. Oke, kalau di sini contohnya seperti ini. Nah, Bapak akan ajak kalian untuk belajar langsung ya dengan bahan yang seperti itu. Baik, ini bukunya Bapak tutup ya. Oke, supaya tidak mengganggu. Tutup. Nah, oke, apa saja yang dipersiapkan tadi? Oke, yang pertama adalah
Ini namanya adalah kulit jagung ya. Ada yang masih utuh bentuknya seperti ini ya, seperti ini kulit jagung ya. Berapa banyak yang dibutuhkan ya disesuaikan saja. Ini ada yang masih utuh. Nah kalau ini yang sudah Bapak potong, dilebarkan terus dipotong ya. Ini juga yang bagian kecil sudah Bapak potong ya. Kemudian ini juga yang masih utuh ya. Nah ini caranya kalau memotongnya ya. Ini bagian ujung dipotong. Ini kalau ini bisa agak menjadi lebar kalau udah dipotong seperti ini. Nah, ini ya. Di alatnya tadi bahannya ini adalah daun jagung ya, kemudian pensil, terus spidol buat mewarnai nanti ya. Nah harusnya spidol warna hitam Bapak punyanya, pensil, nah pulpen yang warna hitam nggak apa-apa ya. Oke, terus siapkan juga lem ya. Lemnya bisa lem fox yang putih atau bisa juga lem yang lain. Oke, ini taruh di sini. Nih, spidol pensilnya taruh di sini. Nah, sekarang kita akan membentuk ya yang akan kita buat. Ya, pertama membuat tadi roknya tadi ya. Oke, dibentuk berbentuk. Desain dulu nggak apa-apa, digambar dulu ya. Digambar dulu. Nah, ini digambar seperti ini. Gambar bentuk rok ke bawah nih ya. Nggak usah panjang-panjang ya, gitu aja. Tangannya ya, tangannya begini. Anggap ini gambar orang, terus digunting ya, digunting bentuk seperti itu. Kelihatan jelas ya, digunting hati-hati. Nah, kita juga biar terbiasa menggunakan alat ya, jangan sampai kita punya alat di rumah nggak bisa pakai ya. Ini tangannya kelihatan dikit. Nah, itu nah gitu ya. Nah supaya nanti itu bisa depan belakang, kita buat dua nih ya. Kita buat dua. Mana ini? Oh pakai ini. Nah, caranya kita ciplak saja, diciplak juga di dua ya. Nanti terus kita lem, direkatkan. Nah ini diluruskan dulu kulit jagungnya ya. Nah, kulit jagungnya. Nah, terus diciplak biar sama. Nah, biar sama ya, diciplak. Nah, kalau udah nanti terus digunting, terus direkatkan. Nah, udah jadi tuh, kita bisa gunting.
penting disamakan ya. Oke. Nah, supaya ini juga jelas, disamakan ini. Ini ya. Nah, terus nanti ini ditaruh bagian kepala ini. Nah, ini direkatkan begini. Nah, terus dilem. Oke. Yuk kita lem dulu yang bagian atasnya, kita rekatkan ya. Oke, pakai tangan ya, kasih lem bagian sininya, kasih lem rata ya, supaya lengketnya benar-benar lengket. Nah, semuanya kasih lem sampai rata ya. Nah, supaya begitu. Terus ini pensilnya taruh di sini. Terus ini direkatkan, disamakan posisinya ya. Terus samakan, dipaskan ya, dipaskan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ya. Udah rapat. Nah, kayak seperti itu. Dibalik supaya ini ya. Direkatkan supaya benar-benar rekat ya. Oke. Nah, ini gambarnya bisa dijelaskan. Nah, jelaskan. Kalau punya spidol lebih bagus ya, pakai spidol ya. Nah, ini boleh diwarnai, dikasih gambar kembang boleh ya. Nah, ini karena ini nanti bisa diluruskan ya. Nah, ini badannya sudah. Terus kita membuat kepalanya. Buat kepalanya karena cewek ya. Nah, kita bisa kira-kira dipaskan membuat kepalanya ya. Nah, karena ini cewek. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dikasih matanya, hidungnya, mulutnya ya. Nah, kira-kira seperti itu, yang seneng, happy, dibikin senyum atau ketawa atau tertawa ya. Nah, ini bisa ditebalkan pakai warna hitam. Nah, kalau misalnya pas jagungnya tadi ada rambutnya, rambut jagungnya, itu bisa pakai rambut jagung juga boleh. Tapi kalau nggak ada, boleh begini saja, pakai ini, ini diwarna pakai spidol ya, boleh, nggak apa-apa, warnai. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah,
terus kita gunting ya, digunting mengikuti bentuk yang ada di sini. Nah, ini kasih ini buat apa? Buat biar nempel nanti ya. Kita kan akan tempel di nanti kita tempel di sini. Oke, berarti di sini kita kasih lem. Baru nanti kita tempel. Ya. Tempel di sini. Ya. Oke, jadi keterampilan kita membuat hiasan pensil. Dan pensilnya sudah punya hiasan ya. Nah, bentuknya apakah harus gambar orang? Ya, boleh saja yang lain. Misalnya teman-teman anak-anak punya ide yang lain, boleh saja pakai gambar yang lain ya. Mungkin gambar binatang atau gambar bulan atau gambar bintang, boleh saja. Jadi tidak harus gambar orang ya. Bisa saja dengan gambar yang lain. Tapi kapun bikin apa saja tetap bikinnya 2 karena supaya di lem depan sama belakang. Sudah mengerti anak-anak? Sudah bisa kan? Tentu kalian bisa membuat gambar yang lain, tidak harus gambar orang ya, bisa gambar binatang yang disukai atau gambar yang lain. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai mensyukuri perbedaan yang ada di antara kita. Perbedaan tidak boleh dijadikan alat untuk bertengkar, tapi perbedaan harus dijadikan sebagai alat untuk saling mencintai dan saling menyayangi dengan teman kita. Dan kita hari ini juga sudah belajar membuat keterampilan untuk menghias atau membuat hiasan pensil supaya pensil kita nggak monoton tapi ada lucu-lucunya nih ya. Kalian bisa membuat bentuk yang lain, tidak harus gambar orang. Nah, kalau gambar orang seperti yang Pak Guru contohkan boleh saja, tapi yang lain juga boleh. Oke, selamat bekerja dan selamat belajar. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ke pembelajaran berikutnya.